Oh, selama ini kamu selingkuh ternyata di belakang aku. Enggak. Ini chat siapa? Enggak, ini Ilya. ini teman aku. Enggak, itu kok pakai sayang-sayang kayak gitu? Enggak ada Mungkin lah loh, temen enggak. gitu. Enggak ada. Kamu jangan cemburuan. Enggak mungkin lah, itu ada love-loveannya juga loh. Enggak, Masa kan iya kamu sih temen tahu kayak gitu? di sosmed itu kan orang biasa salah kirim. Apaan sih? Salah kirim. Itu kamu balas love, dia juga balas love, nggak mungkin dong salah kirim. Enggak loh, kamu percaya saya. Ya udah, Enggak. kita nonton yuk. Enggak deh. Semua cowok sama aja. Enggak loh. Kamu percaya sama aku lah. Enggak mau percaya sama cowok. Udah ya, mulai sekarang kita putus. Udah nggak ada perlu lagi yang dijelasin. Udah nggak ada yang perlu lagi dijelasin. Ya udah, kamu mau belanja apa? Kamu belanja apa? Enggak deh. Aku bisa cari duit sendiri. Enggak butuh duit kamu. Luar biasa. Keren actingnya loh. kayak beneran gitu. Halo sahabat Oriskin, ketemu lagi dengan saya Faisal Siregar di program Oriskin Inspire. Tontonan inspiratif pertama di Indonesia yang membuat kulit kita glowing cuma ada di Oriskin Inspire. Di konten ini kami akan mengundang narasumber yang merupakan seorang sosok inspiratif yang akan berbagi kisah inspiratifnya yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Dan kalau Anda suka dengan konten yang berbau seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena di Oriskin Inspire ada giveaway. Ada 10 poster perawatan gratis buat Anda yang beruntung. Caranya gampang banget. Cukup subscribe, like, dan komen. Siapa tahu Anda yang beruntung dapat perawatan gratis dari Oriskin. Di episode sekarang, saya bersama dengan seorang narasumber yang merupakan model cantik berdarah Jawa, yang merupakan wanita dengan usia 20 tahun. Wanita ini kelahiran 17 Desember tahun 2000 dan merupakan model serta pekerja seni atau seniman. Langsung saja saya sapa Suci Devira Salsabella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kalau kayak gini narasumbernya bening banget nih ya kan. Jadi pas banget. Jadi bisa membuat yang nonton ini cuci mata lah ibaratnya ya. Oke, apa kabar nih? Panggilannya Devira ya? Iya, panggilan Devira. Oke, Devira, apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini Baik. rahasianya apa nih bisa tetap cantik gitu selalu, apalagi sekarang kan polusi udara gitu, panas matahari tapi wajahnya tetap glowing gitu. Kayaknya emang udah keturunan dari orang tua juga sih ya. udah anugerah ya, udah keturunan ya. Oke. Devira saat ini usianya 20, bentar lagi 21 tahun ya. Iya, OTW. 1 minggu lagi kayaknya ya. Iya. Nah, di usia sekarang kan sebagai model pernah jadi bintang iklan ya. Pernah. Pernah jadi bintang iklan di salah satu perbankan ya. Nah, belum itu lama. ceritanya seperti apa? Ceritanya dari awal nih kenapa bisa. Betul. Aku awalnya itu kan dari awal ya, dari awal Boleh, benar-benar boleh, nih boleh, sebelum boleh. aku iklan. Boleh. Jadi dulu kan aku pernah magang kelas Iya. 2 SMK. Nah, aku tuh magang di salah satu perusahaan manufacturing di Sunter. Terus aku punya teman aku tuh kayak nawarin, ikut event yuk gitu-gitu kan. Terus yaudah kata aku, event apa? Terus dia bilang G Expo. Terus yaudah, aku sama teman-teman aku yang di sana daftar barengan tuh. Nah, selama event itu tuh kita dapat kenalan baru gitu loh, Bang. Oke. Nah, terus dapat kenalan baru. Setelah event PRJ itu kelar, kita tuh terus-terusan nyari-nyari event terus gitu. Nah, Iya. kan jadi makin banyak kan temennya. Terus setelah itu, setelah terakhir tuh aku seringnya jadi asyir-asyir gitu kan, Iya. asyir-asyir event. Karena lumayan juga kan daripada di rumah doang gitu kan. Terus ya udah tuh makin banyak temennya. Terus temen aku kayak sering nge-share kayak, ikut ini yuk, ada casting ini gitu kan. Terus awalnya aku kayak, casting nggak punya bakat apa-apa gitu kan, Iya. kayak udah pesimis duluan kan. Terus ya udah tuh akhirnya aku nyoba rame-rame datang. Pas casting ya udah pas udah nyampe sana sebenarnya kayak down juga kan, kayak wah gila cantik-cantik banget nih gitu, tinggi-tinggi banget. Padahal kamu juga bening-bening. cantik sebenarnya ya. Iya, tapi kita melihat yang lebih cantik tuh jadi down gitu tuh. Oke. Terus ya udah kayak wah ini sih gue nggak bakal lolos nih, kayak udahlah kalau misalkan lolos Sempat ngerasain itu gitu. setiap casting selalu kayak gitu kayak Oke. oh ya udahlah kalau misalkan lolos alhamdulillah, kalau enggak ya udah yang penting kita tahu pengalaman casting tuh yang ditanya apa aja gitu Iya, kan. lebih nyari pengalamannya. Mm-mm.
Terus ya udah pas pertama kali casting itu alhamdulillahnya langsung lolos sebenarnya. Oh, yang ini yang jadi bintang iklan perbankan itu. Sebelumnya aku pernah juga lagi casting pernah Antv. Aku pernah jadi talent Antv juga. Oke, itu sebagai ini sih kayak supporting talent aja. Cuman di casting juga kita suruh nyanyi, terus suruh nyanyi bahasa Inggris, tampilin bakat. Di sini bakat. aku kepoin di Instagramnya ada di Studio Antv ya. Iya, Oke. benar. Terus setelah dari Antv, di Antv tuh aku juga punya banyak teman dan mereka tuh emang berkecimpungnya memang di dunia entertain. Ternyata mereka tuh udah sering ikut-ikut casting gitu, sedangkan aku tuh baru sekali itu di Antv. Terus ya udah setelah di Antv itu aku dapat info-info banyak dari teman-teman aku kayak ini gue ada info lagi nih iklan, mau nggak lu gitu kan. Terus emang bisa gitu, gue nggak ada bakat buat acting segala macam, aku bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, coba aja gitu. Ya udah kita coba rame-rame. Pertama kirim kayak foto grid, terus video profile kan. Terus ya udah tuh disuruh datang ke PH-nya, ke kantor PH-nya kan. Ya udah pas di kantor PH-nya kita disuruh tampilin tuh dialog. Maksudnya kita suruh actingin dialog mereka yang nanti bakal diiklanin kan. Terus pertama tuh aku pernah iklan PLN. PLN udah lumayan lama sih. Terus yang terakhir nih kemarin Bank Syariah Indonesia tuh. Dan itu satu pengalaman menarik ya. Iya. Karena tantangan tersendiri ya. Iya. Harus berakting gitu, apalagi di depan kamera. Sementara Devira nggak ada kursus sebenarnya, nggak ada ikut kayak kelas acting atau kelas public speaking gak gitu. Ada. Jadi kayak aku benar-benar memberanikan diri aja gitu untuk. Belajarnya dari mana tuh? Kemampuan modeling, terus dalam hal acting gitu. Itu aku otodidak aja sih. Jadi kayak aku tuh beraniin diri aja terjun ke dunia tersebut tanpa aku punya skill apa-apa. Jadi sebenarnya lebih ke kayak ya udah percaya diri aja, pede aja gitu ya. Kuncinya sih percaya diri. diri. Kamu yakin aja gitu. Yakin nah, kenapa aja sih Devira memilih dunia entertain? Sebenarnya kan banyak profesi-profesi lain gitu. Kenapa akhirnya udah nyemplung deh di dunia entertain gitu sebagai model, belajar acting gitu, sebagai bintang iklan gitu. Kenapa memilih entertain gitu? Karena kan entertain itu kan apalagi untuk ukuran wanita kan banyak stigma negatif. Bener banget. Kenapa? Sebenarnya tuh awalnya aku nggak ada sama sekali pikiran ke dunia entertain ya, nggak nyangka juga gitu. Terus setelah lulus SMK, setelah aku ikut event-event gitu, kataku wah seru juga nih punya teman-teman baru. Terus kerjanya tuh aku orangnya suka kerja yang nggak monoton. Jadi kan kalau misalkan ikut event iklan, kita tuh punya kenalan baru setiap harinya gitu loh. Terus yaudah kataku wah seru juga nih kayaknya ikut-ikut kayak gini. Terus yaudah sekarang kalau ada casting gitu, kalau misalkan lagi ada misalkan open dibutuhin talent untuk bla bla bla, aku udah play aja gitu. Kayak masalah lolos nggak lolos, yang penting aku udah play, udah nyoba gitu, percaya diri kan. Terus yaudah alhamdulillahnya selama aku play itu alhamdulillahnya ya keterima terus gitu. Itu satu ibaratnya kayak dibukakan jalan gitu ya. Kayaknya ada aja jalannya gitu. Ikut casting niatnya padahal buat nyari pengalaman, tapi alhamdulillah lolos gitu ya. Benar. Wow, luar biasa. Alhamdulillah banget itu. Nah, Devira ini kan anak kedua ya. Benar. Dari 2 bersaudara. Ayah dari Jawa, ibu dari Jawa ya. Iya, sama-sama orang Jawa. Jawa tulang gitu. Iya. Nah, ayah sama ibu masih ada? Kalau ibu masih ada, ayah kandung aku udah nggak ada. Oke, dari umur berapa nih? Dari umur aku kira-kira OTW 2 tahun lah ya, 1,5 lah kira-kira kayaknya deh. Usia 1,5 tahun udah kehilangan ayah. Kehilangan seorang ayah. Berarti dari usia itu nggak ada teringat lah kenangan-kenangan tentang ayah ya? Nggak ada sama sekali, bahkan nggak terbayang wajahnya. Nggak terbayang wajahnya seperti apa, iya benar. Nah itu rasanya gimana sih sebenarnya? Ya lumayan ini ya, mungkin agak sensitif nih pertanyaannya gitu. Sedih sih. Jadi lahir di istilahnya di masa kecilnya istilahnya apa ya, tumbuh besar tanpa kasih sayang seorang ayah gitu. Itu seperti apa rasanya? Sedih sih sebenarnya. Kayak contohnya pas aku SD ya atau TK lah, jadi sedih. Pokoknya pas aku SD sih lebih tepatnya kayak
mereka pulang sekolah pada diantar jemput sama ayahnya, sedangkan aku jalan kaki sendirian pulang. Sedih. Kayak SMP juga sampai SMK pun aku kadang suka masih iri, cuman semakin kita dewasa jadi kayak oh ya udahlah, emang udah takdirnya, kenapa harus disedihin gitu kan. Terus ya udah akhirnya kalau SMK nih hujan gede gitu kan, teman-teman aku udah pada dijemputin pulang sama ayahnya. Aku di depan gerbang sekolah nungguin hujan. Dulu kan belum ada Grab pas. Udah sih, cuman belum sehit sekarang gitu kan. Zaman aku kelas 1 SMK tuh kayak masih naik angkot aku sama teman-teman aku. Terus kayak ya ampun, yang lain pada dijemputin, kenapa aku kayak gini gitu kan. Suka sedih tahu, tapi ya udahlah, kayak enjoy aja sampai sekarang udah gitu. Jalannya udah takdirnya seperti itu gitu ya. Emang udah kayak gitu. Berarti ibu kamu luar biasa ya, membesarkan 2 orang putri sendiri gitu sampai kamu usia 14 tahun ya kan ya. 15 tahun ya. 15 tahun akhirnya ya ibu kamu melanjutkan hidup dengan bapak sambung kamu saat ini ya. Betul. Oke. Nah, bapak TNI ya dulu ya. Iya, ayahku TNI. Ayah TNI. Dan ibu berarti membesarkan kamu, nyokolain kamu seorang diri ya? Iya betul. Single parents. Dari single parent ya, dari usia kamu 1,5 tahun. Kakak kamu waktu itu usianya? Kakak aku itu 6 tahun. 6 tahun ya. Iya. Beda-beda 4 tahunan 4 ya. tahun aku sama kakak. Oke, ada diinget gak sih gimana tuh perjuangan ibu kamu besarin kamu gitu dari kecil seorang diri, single parent gitu? Ada kenangan-kenangan waktu kecil yang kamu ingat gitu? Oh, ibu gue luar biasa banget nih gitu. Banyak banget. Kayak salah satunya sih waktu kecil ya, mamaku pas aku ditinggal sama ayahku tuh, mamaku kerja di suatu kantor dan itu tuh pulangnya malam. Nah pas aku ditinggal sama ayah aku sama kakakku tuh sakit-sakitan. Jadi kayak tiap hari kita tuh ada aja penyakitnya gitu kan. Terus mamaku tiap hari bolak-balik ke rumah sakit bawa kita seorang diri berdua gitu. Dulu juga belum ada Grab juga kan, kayak naik transportasi umum ke rumah sakit bolak-balik gitu kan. Aku inget banget dulu kayak mamaku sampai nangis gitu. Mamaku sampai nangis ya Allah kenapa sih udah nggak punya ayah tapi kok anaknya malah sakit-sakitan terus gitu kan. Kayak ujian banget gitu ya. Terus aku dititipin tuh selama mama aku kerja, aku dititipin ke bude aku. Terus pas mama aku pulang kerja tengah malam jam 10-an kira-kira ya. Mamaku tuh gendong aku. Dulu kan aku masih kecil. Mamaku tuh gendong aku jalan kaki dari rumah bude aku ke rumah aku, dan itu lumayan jauh. Terus sedih banget, ya Allah kenapa begini banget gitu kan. Terus akhirnya mamaku gak lama dari itu, aku tuh setiap kerja tuh, setiap mamaku kerja, aku setiap ditinggal kerja aku tuh nangis. Jadi gak mau ditinggal mama aku gitu. Terus ya udah akhirnya mamaku ngalah, mamaku resign kerja. Ya udah kita hidup dengan pensiun ayah aku aja gitu. Ya alhamdulillahnya sampai aku sebesar ini buktinya cukup gitu, alhamdulillahnya kan. Dan itu luar biasa kasih sayang ibu ya. Nah kalau ibu lagi nonton nih tayangan channel ini, apa yang mau disampaikan buat mama tercinta dari Devira? Dari aku ya pokoknya mama tuh orang tua terdebes banget deh. Besarin aku sendirian sampai aku kayak sekarang gini. Nggak nyangka aja gitu, kayak cuman jadi sedih kan. Cuman ngandelin pensiun ayah aku, tapi bisa besarin aku sampai sekarang aku kuliah pun bisa gitu. Maksudnya mampu, nggak ada kekurangan sama sekali. Dan nggak mudah gitu ya. Dan itu nggak mudah. Dan kamu bayangin ibu kamu di saat itu ditinggal ayah kamu, anaknya masih kecil gitu, 2 orang putri, yang satu 1,5 tahun, yang satu 6 tahun, dan harus kuat-kuatin gitu ya. Kalau kata mamaku, anaknya lagi lucu-lucunya nih, aku lagi 1,5 tahun baru bisa jalan, tapi malah ditinggal ayahnya, belum sempet ngeliat gitu. Iya. Dan kamu harus bagian mama kamu nih berarti. Oh iya jelas. Ya, cita-cita aku itu salah satu motivasi terbesar kamu ya. Bagaimana bisa kamu sukses dan bisa menjadi kebanggaan khususnya buat mama kamu. Nah kalau misalnya nih kamu ditanya mimpi kamu terbesar apa sih sebenarnya? Mimpi terbesar aku, cita-cita kamu apa sih? Cita-cita aku sih paling utama pengen naikin haji orang tua aku ya. Pengen naikin haji mama aku sih, itu pertama. Ya mudah-mudahan kamu ada rezeki, dilancarin. Kamu bisa dipermudah ya. Nanti setelah pandemi ada rezeki bisa
ke tanah suci bareng sama Mama ya. Wah, luar biasa. Keluarga. Diaminkan nih sama semua yang nonton channel Oriskin Inspire. Amin. Oke, sedih-sedihnya kita laluin ya, kita lewatin dulu. Sekarang kita happy dulu. Oke, Devira, namanya cantik sekali nih, Suci Devira Salsabella. Artinya apa sih? Mama aku pernah bilang artinya itu mata air surga yang bersih di bulan Desember. Wah, indah sekali namanya. Namanya indah, wajahnya cantik. Alhamdulillah. Nah, sebagai pekerja seni, sebagai model, pasti kan ada stigma-stigma negatif ya. Banyak. Pernah nggak sih dengar gitu, misalnya orang nyinyir gitu, wah model ya image-nya kan ya tanda kutip lah gitu kan. Nah itu kamu nanggapinnya gimana? Banyak banget sampai sekarang. Terus aku kayak bilang, ya udah kan itu tergantung pribadi masing-masing kan. Sebenarnya dari awal aku ikut event tuh dibilangin sama orang, pergaulan event tuh keras loh, nggak benar gini kan. Terus aku bilang, ya udah kan tergantung pribadi kita bisa menyaring pertemanan kita sendiri apa enggak gitu kan. Ya buktinya sampai sekarang aku ya alhamdulillahnya masih lurus-lurus aja sih, nggak kayak yang orang ngomongin gitu. Terus kalau masih ada yang ngomong kayak gitu, ya udah terserah dia gitu kan. Yang penting aku dia yang tahu kamu gitu ya, yang ngejalanin diri kamu sendiri gitu ya. Mungkin dia ngecap aku kayak model kan gini simpanan om aku sering dibilang kayak gitu juga. Padahal nggak tahu ya. Banyak nggak bercanda. Wah, luar biasa. Nanti om-omnya pada ini nonton pada DM. Oke, Devira, bicara tentang ini nih, apa namanya, tentang hidup. Setiap orang kan pasti pengen sukses, pengen bahagia. Apa sih definisi sukses dan bahagia menurut Devira? Kalau definisi sukses dan bahagia tuh menurut aku, sukses apa? Sukses menurut aku sih aku bisa membahagiakan orang tua aku gitu. Oke. Terus bahagia ya bersama keluarga, sukses dan bahagia bersama keluarga. Aku bisa kayak waktu-waktu kamu bareng sama keluarga gitu. Kamu bisa menghabiskan waktu-waktu bersama dengan keluarga yang kamu sayangi ya. Oke. Devira saat ini kuliah ya? Kuliah. Jurusan manajemen ya? Iya, manajemen betul. SDM di Universitas Unsurya ya? Iya. Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Kenapa sih milihnya manajemen? Iya kan banyak jurusan lain gitu kan. Karena di situ kalau di universitas aku sekarang itu dia dominannya ke penerbangan, kampus penerbangan. Ya, dan aku nggak ada basic di penerbangan karena aku dari SMK. Kan karena di penerbangan ada fisika, kimia gitu kan. Di SMK tuh nggak ada sama sekali. Terus aku mikir kalau aku ngambil selain manajemen, aku dari nol banget dong gitu. Sedangkan aku SMK tuh perkantoran, sekretaris, masih sejalur sama manajemen gitu. Betul. Terus akhirnya ya udah aku pilih manajemen. Udah sampai sekarang aku udah semester 7 lagi skripsi. Wah, mudah-mudahan cepat cepat wisuda. Amin. Gitu kan, biar ilmunya bisa bermanfaat dan bisa bermanfaat buat karirnya juga. Oke, Devira, ingat gak sih penghasilan pertama berapa? Ingat, pertama kali banget. Itu usia berapa? Usia 16 tapi tahun. itu penghasilan bukan kerja sih, SMK PKL ya? Oke, itu berapa sih yang pertama? PKL tuh aku 50.000. Oh, itu apa? Apanya? Kerjaannya apa waktu itu? Kerjaannya apa? Aku di bagian finance, head office-nya adalah pokoknya suatu PT gitu. Itu bayar 50.000 buat berapa lama? Sehari, dapat makan juga. Sehari 50.000. Iya. Oke. Nah, yang kemarin kalau boleh bocoran waktu jadi bintang iklan di perbankan itu berapa? Itu sih bisa sampai 5 juta. Tapi itu syutingnya sehari aja. Oh, sehari 5 juta. Nah, itu deh ya satu pembuktian bahwa ketika kita berusaha gitu gak ada yang gak mungkin gitu. Dimulai dari nol dulu, dari kecil, dari 50.000 satu hari sampai akhirnya satu hari bisa 5 juta. Gitu. Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Oke, Devira, sekarang lagi ini ya, kayaknya lagi ada project ya. Lagi mau bikin film pendek ya? Iya, betul. Waduh, konsepnya apa nih film pendeknya? Ceritanya aku tuh sebagai wanita di sebuah hutan gitu.
Terus ala-ala kayak mirip-mirip PUBG lah nanti aku pakai bajunya keren gitu. banget tuh pasti ya. Oke, ini kayak mau ikut kayak kompetisi gitu ya. Iya, Nah, hadiahnya lumayan banget ya. Lumayan banget. Mudah-mudahan nanti proses pembuatan film pendeknya lancar. Amin. Ya kalau rezeki mudah-mudahan bismillah menang. Iya. Biar dapat hadiahnya lumayan itu ya. Amin. Oke. Devira, kita ini dulu nih, entertain dulu nih buat yang nonton channel ini. Jadi kita karaoke bareng dengan boleh. Devira. Kita masuk di sesi karaoke bareng Devira. Kita nyanyi lagu apa nih? Kita nyanyi lagu Biar aku kayaknya cari juga. kita mengenang masa dulu nih, yang Fatur dan Nadila. Apa lagu Aku lakukan apa? semua untukmu. Jadi kita lakukan semua untuk penonton channel Oriskin Inspire. Ntar aku cari dulu liriknya. Oke, sambil Devira nyari liriknya, kita tidak lupa mengingatkan buat para sahabat Oriskin untuk mengikuti giveaway dari Oriskin. Caranya gampang banget, cukup subscribe, like, dan komen. Karena Oriskin Inspire ada voucher perawatan gratis buat Anda yang beruntung. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe, like dan komen. Oke, kita masuk ke karaoke bareng Kita nyanyi. Devira. Hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang selama ini tak menentu. Tak ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu. Seiring waktu yang telah berlalu, mungkin kau yang terakhir untukku. Akan kulakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Pegang tanganku, genggam jariku, rasakan semua hangat diriku mengalir tulus untuk cintamu. Tak ada yang lain di hatiku. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Oke, tepuk tangan dong buat Devira. Fales ya suaranya. Ya, nggak apa-apa, kan masih belajar ya. Jadi kalau nanti apa namanya, nada-nadanya tepat banget, nanti penyanyi-penyanyi yang nonton Kalah sama kita ntar ya. tersaingi lagi. Jadi kalau yang merasa ada pals-pals dikit dimaklumin. Kalau banyak disyukuri aja gitu ya. Oke, Devira, kita lanjut. Bicara tentang acting nih, dulu pernah ingat gak sih sosok inspiratif di dunia perfilman, aktris gitu atau aktor yang diidolakan sama Devira siapa? Kalau aku itu sukanya sama Prilly dan sama Prilly. satu lagi Iqbal My Love. Oke. Nah, kalau ditantang nih, ya kan, acting. Coba dong acting apa nih misalnya? Acting apa ya yang seru? Kita coba adu acting. Apa ya? Misalnya kamu ekspresi kamu saat mengetahui pacar kamu selingkuh gitu.
Sedih muka aku dong. Sedih dong. Oke. Bisa? Bisa insya Allah. Oke, kita lihat ya. Acting dari Ceritanya abang pacar aku ya. Ya. Abang atau om boleh? Om. Oh boleh om. Ntar om yang lain marah. Oh iya. Oke, abang aja ya. Abang. Oke, kita mulai. Aku lagi megang handphone coy. Kamu datang dan kamu lihat, oh ini chat siapa gitu. Oh ceritanya aku Kamu ngegap chatan gitu. Oke. Oh selama ini kamu selingkuh ternyata di belakang aku. Enggak. Ini chat siapa? Enggak, ini Ilya. ini teman aku. Enggak itu kok pakai sayang-sayang kayak gitu. Enggak ada Mungkin lah loh, temen kayak gitu. enggak ada. Kamu jangan cemburuan. Enggak mungkin lah itu ada love-loveannya juga loh. Enggak, Masa kan iya kamu sih tahu kayak gitu? di sosmed itu kan orang biasa salah kirim. Apaan sih? Salah kirim. Itu kamu balas love, dia juga balas love. Enggak mungkin dong salah kirim. Enggak loh, kamu percaya saya. Ya udah, Enggak. kita nonton yuk. Enggak deh. Semua cowok sama aja. Enggak loh, jangan gitu. Kamu percaya sama aku lah. Enggak mau percaya sama cowok. Udah ya mulai sekarang kita putus. Udah nggak ada perlu lagi yang dijelasin. Udah nggak ada yang perlu lagi dijelasin. Ya udah, kamu mau belanja apa? Kamu belanja apa? Enggak deh. Aku bisa cari duit sendiri. Enggak butuh duit kamu. Luar biasa. Keren actingnya loh. kayak beneran gitu. Oke, Devira. Pengalaman sih. Kita ini dong bahas Apa-apa? tentang masa depan. Iya. Kalau kamu itu kan sekarang bergerak di dunia entertain. Iya. Berarti kan perjuangan masih panjang ya. Sekarang kamu baru memulai karir di dunia entertain, di dunia acting, model, terus iklan, bintang iklan gitu. Kamu ada planning apa nih misalnya dalam waktu dekat? Tadi kan project film pendek ya sama tim gitu. Selain itu kedepannya tuh kamu impiannya apa sih? Impian di dunia entertain itu seperti apa? Misalnya kamu lebih, kalau suruh milih nih, model, film, terus iklan, kamu pilihnya mana? Aku lebih pilih film dan iklan daripada model sih. Kenapa? Karena kalau film itu dia kan lebih, ya kalau aku dapat jobnya sering, dia lebih sering dapat duitnya dong. Kalau model kan itu musiman sih biasanya juga, nggak setiap hari ada job. Mungkin kalau udah aku terkenal ya mungkin tiap hari ada job. Iya. Itu. Oke. Nah, kamu kan katanya ini ya, sempet sering jadi ini juga model fashion ya, fashion. Iya, model fashion. Nah itu ceritanya gimana nih? Kamu bisa akhirnya dipilih jadi itu. Jadi model. Awalnya dari temen aku itu bilang katanya, ini nih kantor gue gitu kan, punya butik gitu, punya all shop segala macam dan udah lumayan terkenal sih dia. Terus bilang, lu mau nggak jadi modelnya, nyoba aja daftar, kirim fotonya gitu, sini kirim fotonya, kirim CV segala macam kan. Terus udah dia bilang suruh tunggu beberapa hari. Terus dikabarin, katanya kalau lolos nanti dikabarin. Terus yaudah dikabarin, lolos, suruh datang besok ke kantornya. Terus yaudah sejak dari itu, sekarang kalau mereka punya brand-brand, ngeluarin brand baru, ya aku disuruh jadi modelnya terus gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya. Sampai sekarang, iya alhamdulillah. Itu satu rezeki ya buat kamu ya. Oke, Devira, bicara tentang ini nih, model. Kan tadi ada stigma negatif nih. Kalau pendapat kamu nih tentang model yang ya itulah tanda kutip itu, pendapat kamu gimana sih? Pendapat aku ya. Tapi jujur ya, kan nggak bisa dipungkiri ya, bukan rahasia umum lagi kalau model-model, apalagi perempuan cantik bermodalkan fisik cantik gitu. Sekarang mau dapat apartemen gampang. ih benar banget. Mau beli mobil baru wah gampang gitu. Karena para pria-pria di sana gitu membutuhkan wanita-wanita cantik seperti ini gitu. Nah, kamu kan nggak memanfaatkan kecantikan kamu untuk itu kan sebenarnya? Enggak, alhamdulillah enggak. Cuman jujur emang iya sih kalau kata orang di dunia model tuh enggak bener. Stigmanya kan pada jelek tuh pikirannya. Godaannya berat ya sebenarnya. Godaannya tuh berat banget. Pernah nggak sih ditawarin gitu sama mungkin para pria hidungnya nggak belang gitu, tapi duitnya banyak gitu, yang nawarin pernah aneh-aneh gitu? Dari zaman aku baru ikut event gitu, banyak banget dan itu kokoh-kokoh gitu sih, nggak usah sebut nama lah ya. Pokoknya dia kayak
awalnya ngajak ngobrol aku tuh. Dia pertama sih nanya-nanya, tempat ini di mana ya, tempat ini di mana gitu, minta kasih tauin kan. Lama-lama, kamu enak ya diajak ngomong, enaknya asik gitu. Kamu mau nggak jadi simpenan aku gitu dong. Terus kata aku, terus dia kayak ngiming-ngimingin apartemen, bener sih apartemen. Aku punya apartemen loh di sini gitu kan. Terus kataku, ya Allah ini godaan apa? Itu lumayan ya. Padahal lumayan loh apartemen loh. Kalau bisa dibilang apartemen gitu. Apartemen. Dalam waktu singkat gitu. Iya dalam waktu sehari dapat apartemen. Coba. Tapi itu namanya prinsip ya. Iya. Dan yang buatnya memilih jalan seperti itu ya pilihan sih. Iya. Kita nggak bisa menjudge juga ya, karena kan setiap orang berhak memilih jalan masing-masing. Punya pilihan masing-masing. Oke, kita main di games jawab cepat nih. Tadi kan kita sudah karaoke. Kita ada satu games lagi namanya jawab cepat. Jadi nanti kita akan melihat nih karakter dari Devira seperti apa dari jawaban cepat kamu. Jadi kamu jawabnya nggak boleh mikir. Ditanya ada 2 pilihan, kamu jawab salah satunya. Oh, misalnya hitam atau putih. Putih gitu. Ya, Oke. Aku tinggal pilih salah satu aja ya. Pilih salah satu. Tapi kamu nggak boleh mikir, langsung spontanitas. Oke. Kita masuk di games jawab cepat. Siap. Oke. Mobil atau rumah? Mobil. Pribumi atau Chinese? Pribumi. Lokal atau internasional? Internasional. Bali atau Lombok? Lombok. Ayah atau ibu? Ibu. Pacar atau sahabat? Pacar. Karena ujung-ujungnya kita bakal sama pacar sih, menikah dengan pacar. Belum tentu. Iya sih, nggak maksudnya ya udah gitulah. Model atau bintang iklan? Bintang iklan. Film atau sinetron? Film. Musik atau belanja? Belanja. Sukses atau bahagia? Bahagia. Oke, tukang dong buat Devira. Ini saya tadi di sesi terakhir yang games jawab cepatnya saking terpesona ngeliat Deviranya itu jadi bingung ya. Sampai bingung nanyanya ini. Aduh, ini Devira ini punya susuk gitu. Kan kayak punya susuk atau enggak sih sebenarnya, kan banyak yang bilang kan cewek cantik itu kan buat pemikatnya ada susuk gitu. Kamu percaya gituan gak sih? Enggak sih, aku enggak make, cuman ya percaya ada yang make iya. Tapi kamu gak ada susuk ya? Enggak. Soalnya aku tadi gemetar gimana gitu. Ya gitu dari sampai baru kali ini nih aku sampai kayak bisa aja ya. Sampai kayak terpana gitu saking cantiknya Devira ini. Oke, Devira, pesan kamu deh buat kaum milenial, khususnya buat wanita-wanita cantik yang sedang menonton channel ini. Apa sih pesan kamu buat mereka? Yang khususnya yang lagi bingung nih masuk di dunia entertain atau enggak gitu, atau baru memulai di dunia entertain seperti kamu. Apa pesan kamu buat mereka? Pesan aku sih, kita jangan terlalu pesimis dulu ya jadi orang kayak aku kemarin tuh. Jadi kalau misalkan emang kamu pengen ada terjun ke dunia entertain, ya coba aja dulu, coba dari bawah dulu, nggak apa-apa. Dari yang jangan langsung kita ngarep langsung ke kita bakal jadi iklan di TV gitu, enggak kan, pasti kan semuanya memulai dari nol. Yaudah, kalau misalkan pengen terjun di dunia entertain, coba-coba, kalau ada casting coba-coba aja. Kalau seumpamanya lolos alhamdulillah, kalau enggak ya jadiin pengalaman aja gitu. Oke, jadi intinya nikmati aja prosesnya. Iya, jangan mau yang instan gitu. Iya, semua tuh nggak ada yang instan. Ya, jadi semua butuh proses yang panjang. Kalau mau sukses ya udah nikmati aja prosesnya dan terus berjuang. Semua butuh perjuangan, guys. Oke. Devira, terima kasih nih udah hadir di podcast Oriskin Inspire. Sama-sama. Nanti sering-sering main ke Oriskin ya. Boleh nanti aku main-main. Biar kulitnya makin glowing gitu ya. Ini kan kayaknya suka perawatan di Oriskin ya. Iya. Jadi nanti sering mampir ke Oriskin. Nanti boleh. Mudah-mudahan bisa ikut di program selanjutnya. Bisa sharing-sharing lagi. Siap. Kisah-kisahnya dari Devira. Salam buat keluarga, sukses selalu.
dan yang pasti semangat berjuang di dunia entertain sampai ke titik puncaknya. Amin, sukses terus juga. Oke teman-teman sahabat Oriskin, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Devira. Saya tidak lupa mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa ikutin giveaway dari Oriskin, karena Oriskin punya voucher perawatan gratis buat Anda yang beruntung. Cara gampang banget, cukup subscribe, like, dan komen. Karena Oriskin Inspire merupakan tontonan inspiratif pertama di Indonesia yang membuat kulit kita glowing. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang juga subscribe, like, dan komen. Akhir kata dari saya dan Devira, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua. Sampai ketemu di episode Oriskin Inspire berikutnya. Dah.